Ya, kembali lagi kita di program spesial Ceria TV. Tetap di rumah, tetap kreatif. Oke. Dan masih dalam bahasan masalah pandemi Corona atau COVID-19 yang ada di Riau dan juga seluruh dunia. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dea Pratama, warga negara Indonesia yang ada di Australia, warga Riau yang ada di Australia. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan salah seorang warga Riau juga yang berada di Belanda. Udah selesai belum ya, nanti kita tanya tugas belajarnya di Belanda. Kita akan terhubung dengan Mur Torsalian. Selamat sore Bu Mur, pagi ya di sana. Selamat sore, dia di sini pagi jam 10. Pak Ben, Assalamualaikum, Iya. apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mur? Alhamdulillah sehat. Sehat. Itu yang paling penting sekarang nih Bu ya. Iya, alhamdulillah. Ya Bu Semoga Mur, semua kita sehat boleh ya. cerita-cerita sedikit kondisinya di Belanda seperti apa saat ini? Biar teman-teman di rumah yang menyaksikan acara kita ini bisa tahu juga. Ya, kondisi kita di Belanda saat ini, kita kebetulan tinggal di Enschede ya, sebuah kota Oke. kecil, 2,5 jam dari Amsterdam kalau naik train. Jadi, maaf, batuk sedikit ya maaf. Karena kita tinggal di Enschede, jadi kita jauh dari hiruk pikuk kota-kota besar. Kalau di Oke. Amsterdam dengan Rotterdam itu zaman COVID-19 sekarang ini agak-agak seram lah ya. Karena di Ya, sana itu bisa dikatakan epicentrumnya di sana di ya. Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, rumah sakit yang besarnya di sana gitu. Jadi kalau kita di Enschede ini data beberapa hari terakhir sih hari ini saya tidak update puluhan orang yang terinfeksi COVID-19 di Enschede. Namun untuk Oke. di Belanda sendiri sudah hampir 16.000 orang terinfeksi 16.000 COVID orang ini. Iya, terinfeksi COVID. iya, Oke. iya. Di pemerintah Belanda sendiri menetapkan lockdown atau seperti apa? Ya, eee, mulai kemarin itu sudah, lockdown, semua Oke. perbatasan ditutup. Jadi, karena, Enschede ini berbatasan dengan Jerman, sudah ditutup. Jadi dulu warga Jerman bisa ke Belanda, kita Belanda bisa ke Jerman. Jadi sekarang semua perbatasan sudah ditutup, batas-batas wilayah sudah ditutup. Misalnya antara ada juga di daerah lain berbatasan dengan Belgia dan Perancis, semuanya sudah Ya. ditutup mulai sore kemarin. Tapi sebelumnya masih dibuka, bandara masih dibuka. Hanya saja untuk ke Belanda ini yang bisa masuk itu hanya warga negara Belanda dia dan punya MVV yang punya izin tinggal di Belanda. Jadi untuk orang luar tidak bisa masuk. Berarti baru kemarin sore diadakan lockdown untuk Belanda ya? Iya, yang ya, ya sebelumnya sih semi lockdown ya. Ya. Sekolah tutup sudah mulai sudah hampir 1 bulan. Sekolah tutup, universitas juga tutup sampai 1 Juni nanti. Perkantoran yang bisa dilakukan dari rumah. Yang buka itu sekarang itu hanya supermarket dan rumah sakit. Jadi kalau untuk perkantoran semuanya tutup, tapi yang berhubungan dengan public service seperti air, listrik itu masih buka. Oke. Ya, Praktis eh, langsung mengalami ini ya, apa namanya? Sepi langsung begitu ya kalau iya, di iya, Belanda sendiri. langsung sepi. Biasanya mereka suka hangout di mall atau di Ya. cafe. Sekarang tidak ada lagi. Alhamdulillah di Belanda ini mereka itu patuh ya sama peraturan pemerintah. Ketika sudah disuruh berhenti untuk beraktivitas di luar, mereka berhenti. Anak-anak muda juga relatif ikut mengikuti peraturan pemerintah dan pemerintah Belanda juga mengeluarkan denda bagi masyarakatnya yang tidak mengindahkan. Misalnya kemarin seminggu yang lalu ada di Amsterdam kejadian anak-anak main bola 5 orang itu didenda mereka satu orang tuh Oke. 125 euro gitu. Jadi ada Karena main bola ya. peraturannya.
Iya, tidak boleh keluar rumah itu 2 orang yang rumahnya berbeda. Tapi kalau untuk satu keluarga boleh sampai 7 orang karena mungkin ada anak, ada orang tua gitu. Tapi kalau untuk berbeda rumah tidak boleh lebih dari 2 orang di jalan. Ya karena kalau melihat media sosialnya Bu Mur kemarin di Facebooknya masih sempat olahraga ringan sama anak-anak ya di luar Iya, ya. iya, kalau kita keluar rumah boleh. Kebetulan kita punya halaman belakang rumah, jadi kita disarankan untuk berjemur ya. Jadi kita berjemur Oke. sambil olahraga di halaman belakang rumah. Kalau kita jogging juga di luar juga bisa. Dengan syarat tidak boleh dari 7 orang satu keluarga, 2 orang berbeda rumah gitu. Jadi di jalan itu masih terlihat ada yang berolahraga, ada yang bersepeda, karena orang Belanda kan suka bersepeda ya kemana-mana, Iya. tapi tidak ramai gitu. Memang physical distancing-nya dilaksanakan. Oke. Tadi Bu Mur bilang bahwa di Belanda alhamdulillahnya warganya cukup patuh pada Iya, peraturan pemerintah. iya. Ya, kalau kita sempat baca tulisan Bu Mur kemarin di Facebooknya tentang wabah COVID yang ada di Italia yang Iya, karena kecuekan warganya akhirnya malah menjadi betul. epicentrumnya Iya, COVID di Eropa kan? iya, benar, benar, benar. Jadi mereka mungkin Ya, belajar ya dari Italia karena zona merahnya mereka di Italia itu kan ditutup tapi mereka tetap keluar. Nah, mungkin di Belanda ini mereka katakanlah epicentrumnya di Amsterdam dan Rotterdam, jadi mereka langsung membatasi diri gitu, tidak tidak keluar dari wilayahnya. oke. Karena Termasuk kita juga untuk tinggal di masalah ibadah juga sama ya di sana? iya, untuk ibadah, untuk dulu sebulan yang lalu pertemuan 100 orang masih bisa, di bawah 100 orang masih bisa, tapi Oke. sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita punya masjid di sini, beberapa masjid di Kota Enschede, ada masjid orang Muslim Maroko dan Turki ditutup semua sekarang. Ditutup semua ya. Karena sudah ada denda dari pemerintah itu, masyarakat takut juga kan. Ini perlu juga dibuat denda dan hingga masyarakat takut gitu. Tapi mungkin pemerintah perlu juga menjamin bahwa stok kebutuhan pokok masih tersedia gitu. Dan sejauh ini masih aman untuk kebutuhan pokok tadi ya? Alhamdulillah masih aman. Cuman dulu ke beberapa waktu Perdana Menteri Mark Rutte mengeluarkan untuk stay at home, sempat panik buying, cuman tisu toilet aja yang habis gitu. Karena mereka kebutuhan pokoknya kan tisu ya. Kalau kita di Sama Indonesia seperti beras di Australia sama tadi ya? Indomie, sini tisu yang habis ya. Tapi sekarang sudah normal dan di supermarketnya juga dibatasi. Misalnya tisu itu satu keluarga tidak boleh beli dari lebih dari dua pak misalnya, dan hand sanitizer juga tidak boleh dari 2 pak. Jadi supermarketnya sudah membuat syarat-syarat bagi pembelinya gitu. Iya. Bu Mur, kita sempat juga melihat bahwa di Indonesia seperti itu ya, ada juga Hmm, warga yang terlalu lebay dalam dalam menghadapi pandemi COVID ini sampai berbelanja pun pakai APD gitu kan, iya, pakai hazmat gitu. Di iya. Belanda ada nggak sih kejadian seperti itu? Sangat disayangkan ya. Saya juga lihat beritanya pakai APD lengkap, sementara tenaga medis kita masih sangat kekurangan ya. Di Belanda sendiri mereka tidak pakai masker pun, tidak sebenarnya, mereka tidak ada pakai masker. Oke. Cuma mungkin bagi yang sakit pakai masker ya. Pakai masker karena masker sendiri sekarang di apotek sudah tidak bisa dibeli lagi, langsung di stop untuk tenaga medis. Jadi kalau mau pakai masker kita pakai masker kain atau tidak. Yang penting kita tidak mengganggu yang dibutuhkan oleh tenaga medis saat ini gitu. Oke. Tadi Bu Mur bilang bahwa kegiatan sekolah sudah ditutup Libur. 1 bulan yang lalu Iya, ya, sejak sebulan yang lalu ya. iya, iya, sebulan yang lalu Eh, kegiatan sekolah juga ditutup, universitas juga ditutup. Anak-anak saya kebetulan punya 2 orang anak, satu di basis school tingkat SD di Indonesia dan yang kedua, yang anak pertama di SMP. Jadi mereka belajar dari rumah, online dari rumah.
guru Oke, memberikan tugas, jadi mereka mengumpulkan tugas dari online gitu. ya untuk mengatasi kebosanan anak gitu kan karena harus lebih banyak berada di Ya, rumah segala macam. Apa nih yang ya. Bu Mur lakukan? Kalau saya anak-anak saya itu alhamdulillah mereka tuh sampai saat ini belum belum saya lihat bosan ya. Jadi mereka Oke, itu pagi-pagi kita suruh olahraga dulu di belakang rumah di halaman belakang rumah 1 jam sambil berjemur. Setelah olahraga mereka boleh main gadget 1 jam pagi. Nanti sore jam 5 1 jam lagi. Jadi 2 jam untuk electronic time-nya di rumah. Jadi oke, mereka kadang bikin robot atau karena kita kan mereka boleh ke lapangan atau main-main di luar rumah, tapi ketika ada orang saya beritahu mereka harus berjarak gitu. berjarak ya. Jadi ya harus berjarak. Jadi mereka tetap keluar rumah tapi di sekitar-sekitar rumah saja gitu. Tidak tidak pergi ke taman bermain atau tempat-tempat yang sibuk gitu. Tadi mereka karena ada teman mungkin ya, karena ada abang adiknya, jadi mereka tetap enjoy saja. Alhamdulillah sampai saat ini. Kalau rindu sama Iya, kakeknya di kakek neneknya di iya video Indonesia, call, iya, video call iya. aja. Oh, ya. Kita kan sebenarnya tanggal 20 April ini sudah beli tiket untuk pulang. Ya, ya. Nah, saya kan sudah selesai studinya, suami juga sudah tinggal sedikit lagi. Jadi tanggal 20 April kita sudah beli tiket untuk pulang, eh, berencana untuk berhari raya di kampung dan Ya. Ramadan di kampung. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan, tiket kita di cancel, jadi kita belum tahu nih kapan pulangnya nih. Masih Oke. menunggu situasi reda nih. Oke. Kalau Ya. kalau di Belanda sendiri sudah ada tidak kira-kira semacam perkiraan kurvanya pandemi COVID ini akan turun di bulan apa seperti apa? Eh, kalau sekarang masih naik ya, masih naik Masih sih naik mungkin ya? 2 bulan mendatang. Karena lockdownnya sampai 1 Juni, mungkin Juni Satu diperkirakan Juni. akan turun. Tapi mudah-mudahan segera sebelum itu ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dijabah oleh Tuhan ya, ini Allah Subhanahu Amin. Wa Taala. Amin. Kita mudah-mudahan bisa segera melewati ujian ini menghadapi Iya, virus COVID-19 ini. Bu Pur, iya. ada yang mau disampaikan untuk kawan-kawan di Riau di Pekanbaru? Mungkin untuk kawan-kawan Riau tetap di rumah saja, jangan panik. Mungkin ya bagi yang Muslim bisa berzikir pagi dan sore ya. Bagi yang seniman mungkin bisa berkarya dari rumah gitu. Pak Ben ini kan Ya. seniman juga ya. Jadi bisa menulis puisi dari rumah, bisa bikin lukisan dari rumah gitu. Saya juga sudah banyak juga bikin puisi-puisi dari rumah. Waduh. Tinggal tinggal dibukukan aja nanti ya. Begitu Iya, pulang ke iya, Riau langsung jadi buku, iya, langsung iya, launching ya, benar. puisi Corona. Amin, 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 Rabbil alamin. Oke, Bu Pur, terima kasih sudah Ya, bergabung dengan kami. iya, terima kasih Eh, sama-sama, Pak Ben. Semoga Ya, tetap sehat-sehat semua dijaga kita. kesehatannya. Semoga virus Salam ini cepat juga buat berlalu suami ya. dan anak-anak di sana. Sama-sama kita Terima berdoa kasih, salam semoga untuk semuanya ya. pandemi COVID ini segera berakhir. Amin, 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 Rabbil alamin. Amin. Terima kasih doanya. Ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mur Parsalian, seorang warga Riau yang saat ini berada di Belanda. Eh, Tadi kalau tidak salah nama kotanya, kota kecilnya Enschede, kalau salah Enschede. Ya, 2,5 jam dari Amsterdam. Jadi kalau di tempatnya Mur tadi relatif lebih sepi daripada Amsterdam ya. Tapi Amsterdam sendiri dan juga kota-kota besar lainnya di Belanda praktis langsung sepi karena pemerintah Belanda sudah menetapkan lockdown mulai dari kemarin sore. Ya, kita akan mengakhiri siaran kita siang sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk terus mencuci tangannya dengan sabun. Kemudian juga tetap berada di rumah kalau tidak ada kepentingan yang terlalu penting sekali. Mendingan di rumah bersama keluarga, juga memperbanyak
ibadah mungkin, kemudian juga bercengkrama dengan keluarga. Iya. Kita akhiri acara kita sore hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.